kita yakin dan percaya bahwa setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Dan tidak ada yang seorang pun itu yang kurang berharga sehingga mereka diciptakan berbeda dari yang lain. Tapi justru perbedaan itu adalah menjadi kekayaan bagi kita. Inilah Juma Lingga. Juma berarti ladang dan Lingga mewakili nama lokasi kawasan ini yang terletak di Jalan Lingga, Kabupaten Karo. Juma Lingga menjadi pusat pemberdayaan atau panti khusus bagi teman-teman disabilitas intelektual. Tempat ini didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Alpha Omega di bawah naungan Gereja Batak Karo Protestan. Di kawasan ini berdiri asrama sebagai tempat tinggal sementara bagi teman-teman istimewa yang sedang bersekolah di SLB Alpha Omega. Sementara itu, teman-teman disabilitas yang tidak lagi berusia sekolah akan mendapat pelatihan vokasional. Di sini, mereka berkreasi membuat kain pel dan keset kaki. Di pondok pembuatan keset kaki ini, teman-teman disabilitas berbagi tugas. Ada yang berperan menggunting kain, sementara lainnya bertugas memilin kain. Berbeda halnya membuat pengepel lantai. Kali ini, kekuatan laki-laki lebih dibutuhkan. Kain pel digunting sesuai ukuran yang diinginkan, ditimbang, dan diikat dengan kawat agar terhimpun erat. Nah, di sini penggunaan palu lebih dominan untuk menciptakan pengepel yang tahan lama. Setelah itu dipaku ya sama tiangnya ya. Menurut Mona Lisa Beruginting selaku Direktur Yayasan, kehadiran mereka menjadi pengingat bagi semua orang untuk mensyukuri nikmat Sang Kuasa. Tak jarang, pengunjung yang datang ke sini ikut terharu ketika menerima sambutan hangat dan ceria dari teman-teman istimewa di sini. Jadi terkadang kita melihat itu kondisi mereka yang disabilitas itu sebagai sesuatu yang perlu dikasihani, sebagai sesuatu yang perlu didukung dan menjadi beban bagi semua orang. Tapi ternyata banyak sekali justru yang datang itu justru yang merasakan kesembuhan, merasakan sebuah perubahan yang luar biasa, merasakan ucapan syukur yang betul-betul bisa dinikmati gitu. Jadi saya sering bilang itu bahwa keberadaan anak-anak disabilitas itu menjadi khotbah yang hidup. Dengan melihat mereka, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkuasa, bagaimana kita juga bisa mensyukuri, bagaimana kita tidak perlu khawatir, karena ternyata Tuhan selalu pelihara. Itu yang menjadi makna mendalam bagi setiap pengunjung yang datang ke sini. Selain berkreasi di lahan seluas 6,8 hektar ini pula, mereka menanam ratusan batang tanaman kopi Arabica. Sayur mayur juga biasanya menjadi primadona di sini. Namun karena musim kemarau, sementara penanamannya dihentikan dulu. Pengolahan ini dilakukan dari hulu hingga hilir. Seperti kali ini, mereka bertugas memetik sejumlah buah ceri kopi yang matang. Ya, meski musim panen sudah berlalu, beberapa kopi mulai berbuah lagi di tanah subur ini. Ada pula areal pembibitan kopi. Lihatlah ratusan bibit kopi ini menunggu ditanami ke ladang yang luas. Mereka yang sudah cukup lama tinggal di sini, tekun mengelola ladang kopi. Ya, jadi sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa anak-anak harus menetap di sini. Tapi dilematisnya di kami memang ketika orang tua menitipkan anaknya di sini, kami membimbing, kami melakukan pendidikan, tapi belakangan ini ada yang anak-anak kita itu sudah usia lanjut dan orang tuanya itu tidak ada lagi. Nah, mau tidak mau ya kami harus menampung mereka. Tapi kalau mereka masih memiliki keluarga dan keluarga juga memiliki kemampuan untuk membimbing, itu kami akan mengupayakan supaya anak kembali ke keluarga. Karena memang disitulah tempat yang paling tepat bagi mereka.
Hasil panen dari Jumalingga kemudian digunakan sebagai bahan baku makanan di kafe inklusi milik yayasan. Kafe ini diresmikan tahun 2022 dan mengusung konsep inklusi atau terbuka untuk semua karena memberi kesempatan bagi teman-teman disabilitas bekerja. Dulunya, biji kopi Jumalingga dipasarkan hingga Jakarta. Namun karena beberapa kendala, kopi kemudian dijual dengan cara yang lebih kreatif, yakni lewat kafe yang dibuka oleh yayasan. Kafe ini bertujuan memberi wadah berkarya bagi penyandang disabilitas yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ini membuktikan bahwa mereka mampu dapat dipercaya melakukan tugas. Selain itu, secara tidak langsung kafe ini turut menyuarakan edukasi bagi halayak luas agar menjadi penduduk yang mengarus utamakan inklusi dan kesetaraan. Salah seorang pengunjung setia kafe ini adalah Mestika Ginting. Ia merasa erat dengan kafe ini sejak awal buka. Menurutnya, selain dapat meminum kopi yang enak, pengunjung juga berkontribusi membantu keberlangsungan Yayasan Alpha Omega sebagai rumah belajar dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Tanah Karo. Sebagai penikmat, terus terang saya dan semua teman-teman di sini, salah satu penderitaan kami kalau keluar kota, karena kami tidak akan menemukan kopi seperti ada kopi di Alpha Omega. Jadi ini tempat yang sangat baik untuk santai, ngomong-ngomong dengan teman-teman, dan kopinya enak, dilayani oleh teman-teman disabilitas. Ya, secara iman barangkali di semua agama tahu, sambil minum kopi sambil membantu Alpha Omega ini ceritanya. Bakti bagi sesama, inilah sebutan bagi Alpha Omega, konsisten peduli kepada teman-teman disabilitas. Melalui segelas kopi, masyarakat dapat menghirup aroma cinta kasih dan mengecap ketulusan dari mereka yang istimewa. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan The ITV di platform The iPlus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.